Never Walk Alone, ditulis oleh Dil Pandey. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Setiap kita pernah mengalami situasi di mana orang-orang yang kita harapkan untuk menolong kita ternyata seperti mengabaikan kita. Orang-orang yang kita pikir dapat membantu kita malah kelihatannya cuek terhadap kita. Terkadang kita merasa tidak ada yang peduli ketika kita mengalami persoalan dalam waktu yang lama. Terkadang juga kita merasa ditinggalkan, dicuekin, dan dibiarkan sendiri tanpa perhatian. Dalam situasi seperti itu kita merasa semakin terpojok. Kita tidak berdaya, kita kecewa, dan bahkan banyak di antara kita berujung kepada kepahitan yang mendalam. Seringkali kita benar-benar merasa sendiri. Orang-orang sepertinya telah melupakan kita. Kita sering tidak mau tahu bahwa orang lain yang kita harapkan pertolongan mereka juga sedang mengalami masalah yang sama, pelik, bahkan mungkin lebih berat dari masalah kita. Bahkan sampai-sampai kita merasa dan menganggap Tuhan yang kita selalu andalkan meninggalkan kita juga. Dalam situasi pikiran yang terus-menerus berkecamuk tanpa henti dan dada yang terasa penuh sesak, dalam tangis kesendirian kita, kadang kita sampai di penghujung jalan hidup kita dengan berbagai pertanyaan. Masih pantaskah kita hidup? Berartikah hidup kita ini? Masihkah Tuhan peduli? Bagaimana jika tinggalkan Tuhan saja dan beralih kepada kepercayaan yang lain? Bahkan dalam doa kita bertanya seperti Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu merupakan situasi yang berat buat kita. Itu adalah batas akhir kekuatan, harapan, bahkan iman kita. Meski begitu, dalam situasi sedemikian menakutkan itu, selalu ada pertolongan buat kita. Karena Tuhan berjanji kita tidak akan pernah berjalan sendiri. Dalam tulisan ini kita akan belajar tentang janji Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Berikut ini beberapa alasan mengapa kita tidak pernah berjalan sendiri dan dibiarkan berjalan sendiri oleh Tuhan. Pertama, Tuhan berjanji menjadi Immanuel buat kita. Immanuel berarti Tuhan beserta kita. Kata Immanuel berasal dari kombinasi kata, yaitu kata Immanu yang berarti beserta kita dan kata El yang merupakan sebutan untuk Tuhan atau Allah. Alkitab menyatakan janji tentang penyertaan ini dengan berkata bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Dan lagi dengan sangat jelas Tuhan Yesus sebelum naik ke surga memberikan janji bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan menunjukkan 3 karakteristik penting, yaitu 1. Penyertaan yang bersifat personal, di mana Tuhan sendiri yang akan menyertai kita dalam segala situasi, keadaan, dan waktu kita. 2. Penyertaan yang terus-menerus. Tuhan berjanji bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita. Ia akan selalu ada ketika kita memerlukannya. 3. Penyertaan sampai akhir. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita di tengah jalan. Dia tidak akan mengkhianati kita. Janji penyertaan Tuhan memberikan jaminan, kekuatan, dan keberanian dalam hidup kita bahwa kita tidak akan pernah berjalan sendiri dalam menjalani hidup ini. Kedua, Tuhan membuat kita memiliki masa depan. Tuhan berjanji akan membuat kita memiliki masa depan, karena masa depan sungguh ada. Nabi Yeremia menyampaikan janji Tuhan kepada kita dengan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan takut menjalani kehidupan ini. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia ada bersama kita dan Dia tetap bekerja dalam kehidupan kita, meski kita menyadari atau tidak, untuk memberikan kepada kita masa depan yang terbaik. Tetap percaya kepada Tuhan meski ada banyak godaan dan pengalihan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa masa depan kita itu sungguh ada, dan masa depan itu luar biasa dan melebihi yang kita pikirkan dan bayangkan. Hal yang perlu kita senantiasa sadari dan ingat adalah bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan, dan bahwa kita memiliki masa depan yang memenuhi segala harapan dan keinginan kita. Ketiga, Tuhan merancang yang terbaik buat hidup kita. Tuhan merancang segala aspek dalam hidup kita supaya semuanya menjadi indah pada waktunya. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun, dan sangat dalamnya rancangan-rancangannya. Tuhan bukan hanya merancang hidup kita, tetapi juga Ia bekerja dalam segala hal untuk menggenapi rancangannya yang penuh kebaikan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Segala hal, segala yang terjadi, segala persoalan, segala sesuatu
bagi orang yang mengasihi Tuhan akan mendatangkan atau menghasilkan kebaikan. Hidup kita memiliki banyak persoalan, tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu dari kita. Bahkan Alkitab mendeskripsikannya dengan pernyataan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan merekahkan rencana yang jahat menjadi kebaikan buat kita. Rencana-rencana jahat dibuat untuk menghasilkan kebaikan dalam hidup kita. Dan hanya kebaikan saja, sebagaimana pernyataan kitab suci. Memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekah-rekahkannya untuk kebaikan. Bukan hanya itu, Tuhan juga membuat kutuk menjadi berkat buat kita, seperti diungkapkan oleh Alkitab. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Pada akhirnya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan dan menangkan Tuhan, maka segala sesuatu akan mendatangkan kemuliaan hanya untuk Tuhan semata-mata. Kita tidak pernah sendiri, karena ada Tuhan sedang bekerja menyelesaikan rancangannya buat hidup kita. Tuhan sedang mengerjakan rancangannya untuk masa depan kita, masa depan yang benar-benar milik kita. Camkan baik-baik, kita tidak pernah sendiri, karena Tuhan sedang dan selalu bekerja merangkai berbagai hal dalam hidup kita, supaya menghasilkan masa depan yang terbaik buat kita. Demikianlah pelajaran ringkas tentang Never Walk Alone ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.